Pra-peradilan digelar selama 1 pekan ke depan. Ini biasanya Rizik Syihab tengah menempuh upaya pra-peradilan atas penetapan tersangka dan penahanan dirinya dalam kasus kerumunan massa. Apakah Rizik bisa lepas dari jeratan hukum atau justru lapas? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas, Komisioner Kepolisian Nasional, Pungki Indarti. Juga ada pengacara Rizik Syihab, Aziz Yanuar, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Iya, dan Ibu, saya ke Bung Aziz dulu. Bung Aziz yang, Bung Aziz? Ya. Oh bisa, oke baik. Bung Aziz, jadi tadi sampaikan ini biasanya kan kita akan melihat nanti keputusan ini sepekan ke depan, begitu ya? Ya. Sekitar sepekan ke depan kalau tidak ada aral melintang maka akan diputuskan hasil pra-peradilan. Apa yang keberatan? Apa yang kemudian diajukan pra-peradilan? Tadi sempat dikatakan ada delik material yang dipermasalahkan. Ya, jadi terkait pasal 160 ini Penghasutan? Oke. Kita mengajukan argumen bahwa pasal 160 ini kan deliknya material, sehingga membutuhkan dalam pandangan kami putusan hukum terkait tindak pidana atas yang dihasut oleh tersangka dalam hal ini. Ya, kan disebutkan, mohon maaf saya potong, jadi disebutkan oleh polisi penetapan pasal penghasutan ini pasal KUHP disebutkan karena mengajak ya untuk kemudian datang ke pesta pernikahan di tengah COVID. Itu putusan pengadilan terkait tindak pidana yang dimaksud, kerumunan dimaksud itu oleh pihak kepolisian, itu yang kita berargumen tidak ada, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan penetapan pasal 160 itu. Maksudnya tidak ada mengajak untuk acara maulid, bukan acara pernikahan tadi semata. Ada rekamannya, mungkin tidak disiapkan, tapi ada rekamannya pada waktu itu memang ya ada acara maulid dan juga pesta pernikahan yang kemudian kalau bisa datang, memang dijadikan satu redaksinya, bahasanya, tapi kemudian dianggap sebagai juga mengajak pada kerumunan yang baru. Bagaimana Anda menanggapi ini? Iya, tadi seperti disampaikan rekan kami di pengadilan bahwa terkait pasal 160 itu kita berargumen bahwa pasal tersebut ada delik material, akhirnya hasutan yang dimaksud itu harus dibuktikan memang ada tindak pidana yang dibuktikan oleh putusan pengadilan bahwa tindak pidana tersebut telah diputuskan berkekuatan hukum tetap, maksud kami seperti itu. Sebagaimana argumen yang tadi dikemukakan rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, Kang Asep, ada tanggapan terkait ini? Saya pikir kita apresiasi ya berdasarkan tersangka mengajukan pra-peradilan ya. Jadi penetapan tersangka atau penahanan sah tidaknya, kemudian penyidikan, penuntutan. Nah, apa yang disebut tersangka? Tersangka itu karena perbuatannya atau karena keadaannya diduga ya berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana. Jadi penyidik kewenangannya tadi menduga ya tersangka ini melakukan tindak pidana ya. Pasalnya adalah pasal berlapis, 216, 160, kemudian undang kekarantinaan. Jadi sekarang nanti kepolisian harus membuktikan dengan bukti permulaan apakah penetapan pasal-pasal itu didasarkan bukti permulaan yang cukup atau tidak. Ya. Misalnya soal penghasutan, Kang Asep, soal penghasutan pasal 160 KUHP ini yang punya konsekuensi hukuman paling berat 6 tahun sehingga ada konsekuensi penahanan. Yang disebutkan adalah karena polisi sempat menyebutkan bahwa penetapan tersangka atas pasal ini karena mengajak kepada pesta pernikahan yang berujung pada kerumunan di tengah COVID. Nah, itu sudah masuk substansi perkara, Pak Saiman. Perbuatan harus dibuktikan di pengadilan. Kalau pra-peradilan, penetapan tersangkanya ya menggunakan pasal-pasal itu. Nah, ketika menggunakan pasal-pasal itu harus ada bukti permulaan dari pihak penyidik. Nah, penyidik inilah yang diargumenkan oleh pemohon. Mana bukti permulaan penetapan tersangka, kenapa menggunakan pasal itu? Maka saya pikir alasannya harus kita dengar besok. Dan selanjutnya ya sebelum 1 minggu, apa buktinya? Nah, berarti kan penyidik yang tahu buktinya. Kenapa dia menetapkan tersangka dalam perkara itu? Nanti akan dibuktikan apakah penetapan pasal itu tepat atau tidak. Kalau hakim menganggap tepat, maka lanjut proses hukumnya. Kalau tidak tepat, Kang Asep? Ya, sekali lagi, kalau nanti misalkan permohonan, insya Allah ya, permohonan misalkan dikabulkan, berhenti penetapan tersangka, berarti nggak ada di data.
Tapi kalau sebaliknya nanti penetapan tersangka dinyatakan sah, ya lanjut perkaranya. Tapi sekali lagi, lanjut perkara juga belum tentu. Karena jaksa juga nanti kan apakah ini P19, P21 lengkap atau tidak. Cuma masalahnya kan begini Pak Kang Asep, pertanyaan saya sebenarnya sederhana saja. Ini kan yang menyebabkan Habib Rizik ditahan ini kan pasal 160. Sisanya kan pasal-pasal lain di bawah 5 tahun semua, artinya tidak kemudian bisa ditahan begitu ya. Kecuali pasal 160 ini yang punya konsekuensi hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kalau yang dibatalkan oleh hakim pasal 160 ini yang kemudian dikabulkan gugatan dari FPI misalnya, artinya Rizik Syihab akan dibebaskan dari tahanan. Sekali lagi, penghentian pra-peradilan katakanlah dikabulkan, bukan berarti perkara berhenti. Sekali lagi ya, kan yang di pra-peradilan kan tidak hanya penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, sekali lagi. Tapi penggunaan pasal-pasal itu adalah kewenangan penyidik. Kalau penyidik salah menggunakan pasal-pasal itu akan kandas nanti di dakwaan, ya, akan kandas di pengadilan. Makanya saya pikir kita lihat besok kenapa dia menetapkan 160, kenapa menetapkan 216, kenapa menetapkan undang-undang kekarantinaan. Dia harus punya bukti permulaan. Sekali lagi, penggunaan pasal oleh penyidik, sekali lagi, termasuk penuntut, itu adalah kewenangan. Ya. Pasal bisa berubah, ya, termasuk nanti di pengadilan. Ya. Jadi kalau kandas Anda mengatakan, maka semuanya akan batal demi hukum? Ya kalau dikabulkan, kalau nanti permohonan dari peradilan ini beralasan, dan kemudian termohon tidak bisa membuktikan dengan bukti permulaan yang cukup, 2 bukti ya, minimum 2 bukti, ya bisa dikabulkan. Oke, saya nanti akan ke Mbak Pungki. Selepas jeda, apa kemudian yang mendasari pasal 160? Tentu ini penyidik kita bicara, tapi Kompolnas tentu mendapatkan informasi soal ini karena Kompolnas merupakan pengawas dari pihak kepolisian. Saya akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami.